Jadi Amerika dan Indonesia itu sama-sama sudah melampaui batas kami melihat saat sekarang ini. Dan itu tidak baik. Terjadi perang untung, tidak terjadi perang juga untung. Itulah Amerika. Dia tidak mau rugi sama sekali. Itulah sistem kapitalisme. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik antara Rusia dan Ukraina semakin memanas. Amerika dan negara sekutu menyerukan warganya untuk meninggalkan Ukraina karena Rusia berpotensi melakukan invasi ke negara tersebut dalam waktu dekat. Rusia saat ini memiliki 150.000 tentara yang berkumpul di dekat Ukraina. Sekjen NATO memperingatkan resiko konflik sangatlah nyata. Amerika mengatakan invasi Rusia bisa terjadi kapan saja. Pejabat militer Rusia bersikeras tidak memiliki rencana untuk menyerang Ukraina. Bahkan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan beberapa hari ke depan akan menjadi momen paling berbahaya dalam krisis keamanan terbesar yang dihadapi Eropa selama beberapa dekade. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait ketegangan konflik ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala Muhammad. Walhamdulillah Pancasila bil Indonesia. Salimna ya Allah wa qabul hajatina. Ibda' bil basmalah. Sallu ala Nabi. Salim ya Allah Pancasila bil Indonesia. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, pada hari ini mari sama-sama kita mencoba mengkaji sesuatu yang ada di luar negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu skupnya internasional. Tapi kajian hari ini pasti ada kaitannya dengan negara kita, bahkan semua negara tentunya. Oleh karena itu, sebagaimana biasa, sebelum kita mengkaji bersama, mari kita sandingkan beberapa kalimat atau beberapa kata dari kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kami ulangin. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada sesuatu yang keluar dari batasnya. Allah tidak berkenan, Allah tidak menyukai sesuatu yang keluar dari koridor yang sudah ditetapkan, baik ditetapkan oleh Allah secara de facto, de jure, atau ditetapkan oleh manusia yang hidup di dunia ini. Artinya di sini kita harus tahu batasan-batasan kita sebagai manusia, baik secara individu maupun komunal, yang sifatnya negara, stage, ataupun individual yang sifatnya dalam keluarga juga. Jadi semua itu ada batasnya. Makanya kita tidak boleh keluar dari batas yang sudah dibatasi. Karena bila ini tidak diselesaikan dengan bijak, akan timbul perang dunia ketiga di dunia ini. Subhanallah. Nauzubillah, subhanallah. Kenapa? Itu tadi. NATO, wabil khusus Amerika, telah melampaui batas. Jadi segala sesuatu yang melampaui batas akan ada aksi dan reaksi. Ya. Jadi mungkin Amerika merasa superpower, merasa bisa mengendalikan semuanya, sehingga tidak memberi kesempatan ruang dan waktu bagi rival politik abadinya siapa? Rusia yang notabene bekas Uni Soviet.
dan China States. Jadi 3 negara inilah yang menentukan dunia ini damai atau berdarah-darah. 3 negara ini, Amerika, China, Rusia. Bila 3 negara ini bersepakat untuk perang, mau tidak mau satu dunia ikut berperang. Nauzubillah, semua nauzubillah. Nah, permasalahannya adalah Amerika mengusik tidur panjangnya Uni Soviet yang notabene sekarang bermetamorfos menjadi Rusia, dibangkitkan. Otomatis ini membangunkan macan ataupun singa yang telah tidur panjang. Hati-hati Amerika, Anda bermain di wilayah yang tidak bisa Anda kuasai kelak. Dan stakeholder yang selanjutnya China, dia bermain politik 2 kaki. Memang Cina kita cerdas luar biasa dalam hal ini. Dia merubah format komunisme, new komunisme, ataupun nggak bisa mengatakan komunis gaya digital sekarang. Jadi Cina merombak sistem komunisnya bukan seperti zaman dulu lagi, Lenin, Karl Marx, tidak, tapi dia new komunisme. Artinya komunis yang bisa berbaju sosialis, bisa berbaju kapitalis, bisa berbaju apa saja yang Cina inginkan. Karena bagi Cina sekarang adalah bunglon. Kita jadi apa saja, yang penting dunia kita kuasai. Subhanallah. Nah, disinilah kemenangan Cina. Dia terkesan tidak idealisme lagi, tetapi dia bisa menggerogoti negara-negara besar yang memiliki idealisme kuat seperti Rusia dan Amerika. Ini sedang dimainkan oleh politik Cina tanpa mereka sadar berdua. Kenapa? Karena Amerika tadi keluar batas, dia mencaplok Ukraina dengan cara halus. Sebenarnya Rusia tidak akan terusik kalau Ukraina tidak masuk NATO. Tapi Ukraina bergabung dengan NATO, itu sama saja melempar kotoran ke muka Rusia. Karena gimana pun Ukraina ini bekas negara Rusia yang telah merdekakan diri gara-gara Uni Soviet hancur. Ini yang nggak dipahami Amerika. Ini sudah masalah harga diri. Bayangkan. Sebenarnya Rusia nggak ada masalah. Ukraina asal tetap dia independen. Tidak pro ke Amerika, tidak pro ke Rusia. Udah, Rusia santai saja. Tapi ketika Ukraina menggabungkan diri ke NATO, notabene di bawah asuhan Amerika, disinilah harga diri Rusia terinjak-injak. Dan dia mulai bangkit marah. Disokong oleh Cina yang mengatakan, friend, saudaraku, aku membackup penuh apapun yang terjadi. Makanya Rusia percaya diri sekali dengan di backup dengan Cina. Karena dia sendiri saja mampu melawan Amerika. Nah, dengan ditambah Cina, maka 2 lawan 1, Amerika agak ketar-ketir. Walaupun dia menguasai NATO. Tetapi NATO negara-negara kecil yang tidak seberapa lah sebenarnya. Sallallahu alaihi Muhammad, subhanallah. Nah, ini yang dikatakan, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Kita tidak boleh melampaui batas, walaupun kita super power gimana pun, walaupun kita kuat sekalipun, jangan pernah melampaui batas kekuasaan kita. Jangan pernah arogan. Sudah dapat jatah 10 piring, kepingin 11, 12 piring. Ingat, di atas langit masih ada langit. Inilah yang tadi kami katakan, korelasinya apa dengan Indonesia? Kalau terjadi perang dunia, atau terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, otomatis semua negara-negara yang pernah meminjam uang dan masih berhutang sama Cina harus membackup Cina. Disinilah permainannya. Mau tidak mau Indonesia tidak bisa non-blok lagi kayak zaman Soekarno. Zaman Bung Karno, ketika terjadi perang dunia kedua, Indonesia non-blok. Tidak blok barat, tidak blok timur. Dia non-blok di tengah-tengah, netral. Makanya lahirlah Pancasila, ideologi Pancasila itu. Itu cikal bakal lahir ideologi Pancasila. Bung Karno terinspirasi oleh non-blok tadi, tidak pro barat, tidak pro timur. Artinya tidak komunis, tidak kapitalis, tapi Pancasilais. Nah, tetapi hutang luar negeri kita kepada Cina yang luar biasa banyaknya mengharuskan kita mengembek kepada Cina. Jadi kalau terjadi perang, mau nggak mau kita pro ke Rusia, Cina. Mau tidak bisa kita pro ke Amerika. Karena Cina yang sudah memberikan sumbangsi besar kepada Indonesia dengan hutang yang lunak, lentur, licin, dan modus. Sallu ala Nabi. Ya, ini yang nggak dipahami oleh pemerintah kita. Kenapa Cina
negara RRC itu sangat lemah lembut kepada kita. Yaitu tadi, ada kepentingan besar di masa depan. Sehingga presiden setelah Bapak Presiden Haji Joko Widodo turun atau lengser karena sudah waktunya, maka presiden the newcomer tidak bisa berbuat apa-apa. Karena MOU yang sudah ditandatangani oleh Bapak Haji Joko Widodo itu harus diteruskan oleh presiden berikutnya. Nggak bisa semerta-merta presiden baru besok memutuskan hubungan sama Cina. Nggak bisa, karena hutang kita terlalu banyak untuk berputus hubungan. Itulah kenapa kami hakul yakin Bapak Prabowo the next presiden, karena beliau dapat restu dari RRC, yaitu Cina. Sallallahu alaihi Muhammad subhanallah. Nah, oleh karenanya disinilah yang harus kita pahami bersama. Melampaui batas tidaklah melahirkan kedamaian, justru sebaliknya akan memercikan gelombang-gelombang pemberontakan dan perpecahan. Oleh sebab itu Allah mengingatkan terus, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wahai engkau penguasa atau yang sedang berkuasa atau memiliki kekuasaan superpower seperti Amerika, jangan melampaui batasmu. Karena kalau engkau melampaui batasmu, orang akan bereaksi. Sehebat apapun kamu, jika sudah melampaui batas, itulah kelemahan. Sama seperti penguasa Republik Indonesia saat sekarang. Jangan melampaui batas. Wahai presiden dan jajaran menterinya serta pejabat-pejabat daerah, jangan melampaui batas kalian menjadi penguasa saat ini di Republik Indonesia ini. Karena jika sudah terlalu melampaui batas, akan terjadi gelombang reaksi dari masyarakat. Logika saja lah, ya. Ngurusin STNK harus ada BPJS. Itu sudah melampaui batasmu. Motor dibeli oleh uang rakyat sendiri. Mereka tidak memakai uang negara. Motor itu hak mereka. Diwajibkan punya SIM, rakyat patuh. Diwajibkan punya STNK, rakyat patuh. Tiap tahun bayar pajak, rakyat patuh. Sudah patuh rakyat ini. Terus engkau tambah lagi wajib memiliki BPJS. Inilah yang dikatakan di luar batas. Kau sudah melanggar konstitusi, wahai penguasa yang berkuasa saat sekarang ini. Tolonglah Bapak Presiden, ingatkan menteri-menterimu agar tidak melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Jadi Amerika dan Indonesia itu sama-sama sudah melampaui batas kami melihat saat sekarang ini. Dan itu tidak baik. Harusnya jangan diotak-atik Ukraina itu. Kalau Amerika tidak ingin terjadi perang dunia ketiga. Tapi Amerika tahu harga diri Rusia itu di Ukraina. Makanya dirayunya Ukraina untuk gabung ke NATO. Dan Ukraina yang gablek ini, mohon maaf, mau bergabung ke NATO. Dia tidak tahu efek sampingnya. Akan membuat singa lapar bangkit kembali. New Uni Soviet bisa muncul lagi. Jangan dikira Rusia nggak bisa merangkul negara-negara yang sudah lepas itu. Akan bergabung lagi kepada Uni Soviet baru. Hati-hati Amerika. Tapi memang inilah politik Amerika dari dulu. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Ketiga juga begitu mainnya Amerika. Dia sengaja merangkul Ukraina, tapi setelah kondisi seperti ini Ukraina dibiarkan. Makanya Presiden Ukraina mencak-mencak kemarin. Hei, Amerika, ayo dong, tekan itu Rusia, masa kau nggak bisa? Kata Amerika, kita kan harus mempunyai etika dan adab. Tuh, dia main standar ganda dalam berpolitik. Satu sisi dia main radikal, tapi di sisi lain dia seakan-akan ikut peraturan. Itulah jeleknya dan busuknya Amerika. Nah sekarang Ukraina mau dilepas. Karena bagi Amerika, terjadi perang dunia ataupun terjadi perang Rusia-Ukraina, Amerika tidak mengambil pusing. Sama-sama untung. Terjadi perang untung, tidak terjadi perang juga untung. Itulah Amerika. Dia tidak merugi sama sekali. Itulah sistem kapitalisme. Makanya melawan kapitalisme itu dengan komunis. Karena kapitalisme itu paling jahat sistemnya. Maunya untung terus. Itu tadi kayak Ukraina. Terjadi perang Rusia-Ukraina, Amerika no problem. Tidak terjadi perang juga, Amerika juga no problem. Subhanallah. Semoga pencerahan ini menjadi perhatian kita bersama. Semoga Indonesia lebih bijak dan cerdas. Wahai penguasa Republik Indonesia, jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Barakallah. Subhanallah. Alhamdulillah.